Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Madelene Nisa Sinaga, Prodi MPI 2A. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah agama Kristen dengan topik hubungan iman Kristen dengan budaya. Iman Kristen dan budaya. Iman dalam Kristen adalah suatu keyakinan sentral yang diajarkan oleh Yesus sendiri dalam kaitannya dengan Injil atau kabar baik. Iman adalah bersandar atau mengandalkan Tuhan Yesus dalam segala sesuatu. Budaya. Budaya adalah konteks di mana manusia berrelasi satu dengan yang lain. Budaya adalah konteks mengatur relasi itu sendiri sehingga saling menopang, bergotong royong untuk menciptakan suatu sistem masyarakat yang penuh dengan cinta kasih. Suatu sistem masyarakat yang saling mendukung. Salah satu definisi budaya adalah suatu tatanan nilai atau adat istiadat yang mengatur kehidupan. Tapi, antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok lain, budayanya bisa berbeda. Karena budaya sangat berkaitan dengan pengalaman hidup suku itu dan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan seperti letak geografis dan sebagainya. Budaya yang tinggi akan menghasilkan nilai hidup yang tinggi. Namun, sekalipun seseorang berbudaya tinggi, tidak berarti dia bisa dibenarkan Alkitab. Atau sebaliknya, orang yang berbudaya luhur, sekalipun bukan Kristen, bisa lebih baik dibanding orang Kristen yang tak punya budaya. Tapi di sini kita tidak membicarakan budaya sebagai suatu kaitan dengan keimanan. Kita berbicara mengenai budaya sebagai refleksi orang beriman. Kalau Anda orang beriman, harus mampu merefleksikannya. Jadi, budaya itu harus kita junjung tinggi. Tetapi budaya yang seperti apa? Tentu saja yang sepadan atau sejalan dengan Alkitab. Budaya di Perjanjian Lama. 1. Budaya kekeluargaan bangsa Israel pada zaman ini lebih mementingkan studi tentang keluarga harus lebih penting dari usaha untuk suatu masyarakat secara khusus. Bangsa Israel memiliki banyak tradisi, nilai, dan bentuk organisasi sosial yang dipertahankan dan menjadi dasar pada masa monarki dan sesudah monarki. 2. Perkembangan agama Israel merupakan suatu upaya menyebarkan agama keluarga dengan memiliki hubungan keluarga dengan ilahi. Ciri-ciri agama keluarga adalah adanya Allah keluarga. 3. Pada bait Allah kedua didasari oleh narasi kitab Kejadian di mana lelaki dan istri menyatu menjadi satu daging dan berkembang, namun ini tidak menjadi acuan. Masyarakat dibebaskan dari kewajiban tersebut dan mengikuti hidup yang mereka pilih. Budaya Perjanjian Baru. 1. Pada masa Yesus, Yesus mendapatkan pendidikan dan iman dari para guru agama Yahudi sama seperti anak Yahudi lainnya. Tuhan Yesus menjadi guru yang agung, mengajar murid-muridnya di mana saja, dengan banyak metode yang sangat penting dan perlu dipelajari oleh guru masa kini. Pada masa ini, pengajaran Tuhan Yesus tidak menekankan pada ilmiah melainkan kesadaran dan perubahan sikap, yaitu pertobatan seseorang kepada Tuhan. 2. Dalam jemaat mula-mula, pendidikan agama tampak jelas dengan pengajaran bentuk-bentuk kegiatan seperti berdoa, mengajarkan agama Kristen dalam rumah-rumah tetangganya dalam bentuk kebaktian apa saja. 3. Pada masa Paulus, ia mengajarkan Injil Kristus serta memasyurkan nama Yesus kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Ia juga mengajar, membimbing, menghibur, menguatkan iman jemaat dalam surat-suratnya. Hubungan iman dengan kebudayaan. 1.
menerima kebudayaan yang tidak menyimpang dari agama. 2. Menyesuaikan diri dengan budaya dengan cara berpikir, berkomunikasi, dan toleransi. 3. Melakukan kebudayaan menjadi sebagian dari iman. 4. Membedakan iman dengan budaya atau kebudayaan. Kesimpulan, agama adalah mutlak ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, agama dijadikan akan kemurniannya, kebenarannya, kekekalannya, dan tidak dapat dirubah manusia sampai kapanpun. Dan begitu juga dengan iman Kristen yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita umatnya yang tidak dapat menyimpang dari setiap ajarannya. Sedangkan budaya atau kebudayaan adalah hasil ciptaan manusia untuk mencapai kesempurnaan hidupnya dan dapat berubah sejalan dengan perkembangan zaman. Sekian hasil presentasi saya tentang hubungan iman Kristen dengan budaya. Jika ada kesalahan, ada baiknya saudara-saudari memberikan saran dan kritik untuk menyempurnakan hasil presentasi saya. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.